Shalom saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita belajar ke seri kedua, yaitu kepribadian ganda. Sebelum kita masuk dalam firman, kita bawa dalam doa. Setiap kita mungkin ada yang sakit, saudara tumpangi sakitnya. Ada yang saudara punya masalah, doa, saudara tumpangi dada saudara. Kita doa untuk saudara, kami akan doa. Tuhan, kami bawa seluruh pelayanan hari ini dalam tangan-Mu, jamah mereka semua ya Bapa, mereka yang sakit, mereka yang menghadapi masalah Tuhan. Tuhan jamah Tuhan, Kau jamah juga untuk Indonesia yang sedang hadapi permasalahan. Kami percaya Engkau pelindungan-Mu untuk mereka semua, dan firman-Mu bekerja sangat luar biasa untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu, biarlah berkat-Mu mengalir untuk pelayanan hari ini. Haleluya, amin. Hari ini kita belajar tentang kepribadian ganda yang kedua. Ya. Banyak orang berkata, saya bagaimana tahu ini kepribadian ganda atau tidak? Ya, kita bisa lihat dari gejala-gejala yang timbul. Gejala yang pertama itu istilahnya gejala nomor 1 sampai 4 ya saudara ya. Kalau sampai 4 berarti sudah gila atau stres. Gejala yang pertama yaitu berbicara dalam hati. Dia tanya sendiri kemudian jawab sendiri. Itu sering gejala itu muncul dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah meningkat, itu gejala yang kedua. Gejala kedua itu lalu dia berbicara dengan suara. Ya. Gejala kedua itu dia berbicara dengan suara, dijawab sendiri, bilang sendiri, ngomong sendiri, kemudian dijawab sendiri. Salah satu contohnya, ya kok bisa ya, aku kok bisa keliru ya. Kok ngadapi gini, harusnya aku kan bisa ngerti. Terus kita jawab sendiri, ya memang aku ini bodohnya. Kadang kita pukul kepala kita, pukul badan kita. Ya, itu gejala yang kedua. Ya, gejala kedua itu banyak ciri. Selain berbicara sendiri dengan berbicara jawab sendiri, tiba-tiba juga gejala lainnya yaitu tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, bisa kadang saat sendiri kita menangis, saat sendirian kita menangis, saat sendirian kadang kita tertawa sendiri, kadang tersenyum tanpa sebab, ya, tanpa kita mungkin bicara dengan orang, tiba-tiba kita tersenyum sendiri, tidak ada hubungannya dengan pembicaraan itu, tapi kita senyum sendiri. Berarti itu kita mengalami gejala yang kedua, ya. Yang pertama bicara dalam hati, yang kedua gejala ya ini. Dan yang kedua juga contohnya gejalanya mengalami susah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba merasa dirinya susah, sedih. Tapi dia nggak tahu kenapa penyebabnya. Juga muncul kebencian. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian muncul kebencian. Tiba-tiba jadi kejam atau jadi sadis. Itu gejala kepribadian ganda yang kedua. Yang ketiga, gejala kepribadian ganda yang ketiga yaitu sudah terobsesi. Ada banyak orang terobsesi dengan pelayanannya. Pelayanan bukan kita melayani Tuhan, jangan sampai terobsesi. Kalau kita terobsesi gara-gara pelayanan, kita berapa banyak orang keluar dari gereja atau meninggalkan kekristenan karena sudah terobsesi dengan suatu gereja atau pelayanan. Dia meninggalkan gerejanya karena terobsesi, karena kecewa, karena terobsesi dia jadi demikian. Ada yang terobsesi dengan gerejanya. Kalau gerejanya dijelekkan atau diomongi sesuatu, muaranya setengah mati. Atau pendetanya diomong sesuatu, dia marah sekali. Ya, sampai dia tidak mau menyapa atau tidak mau hubungan dengan orang itu. Juga dalam pekerjaan, juga karena terobsesi sampai lupa makan, lupa tidur. Kadang orang lihat sepak bola karena terobsesi, tidak mandi, sampai lupa makan, lupa segalanya. Itu terobsesi, itu gejala mendekati gila. Ya, stadium ketiga, atau kita bilang itu stadium ketiga. Karena terobsesi itu stadium ketiga, itu mengarah ke, kalau stadium keempat mengarah ke gila. Nah, banyak dalam kehidupan kita juga terobsesi dari pelayanan, gereja, hamba Tuhan, kita terobsesi dengan bintang film atau penyanyi yang saudara suka,
Kalau umpamanya saudara penyanyi itu atau saudara punya gambar di dinding kemudian dirobek atau dioret-oret penyanyi yang saudara fan itu, saudara obsesi itu, saudara bisa marah. Bila perlu saudara bisa bunuh orang itu. Kenapa? Karena dia sudah masuk gejala yang ketiga dari kepribadian ganda. Dan kalau itu diteruskan, dia akan menjadi gila pada obsesi pada yang ketiga, keempat, ya. Bagaimana kita selidiki bagaimana cara dan proses itu terjadi, ya. Dikatakan cara proses itu terjadi dari keluarga yang berantakan atau bermasalah. Keluarga berantakan belum tentu harus orang miskin, orang kaya juga bisa. Bermasalah itu orang kaya, orang miskin, orang keluarga baik-baik dan keluarga yang berantakan itu bisa mengalami keluarga yang mengalami masalah, ya. Karena ingin memiliki anak, contohnya anak laki-laki maka diberi pakaian perempuan. Karena memiliki anak perempuan, anak lakinya diberi pakaian perempuan. Jadi tambah sadar lakinya jadi model bencong, ya. Kadang bencong, ya demikian. Atau sebaliknya pingin anak laki waktu itu lahir anak perempuan, anak perempuannya diberi pakaian laki dan beri potongan laki, rambutnya dipotong laki dan tingkah lakunya didoktrin untuk jadi laki, ya. Itu dampaknya dia akan mengalami kepribadian ganda. Keluarga sudah mendoktrin anaknya harus kuliah di mana, ya. Kalau kuliahnya sampai masa depannya, sampai pernikahannya, pacarnya semua dia atur semua, ya. Makanan juga diatur, pergi kemana juga diatur, begitu sebaliknya, ya. Itu doktrin itu dampaknya akan kepribadian ganda akan muncul. Kemudian bertengkar di depan anak atau hubungan badan di depan anak itu akan bawa dampak anaknya akan mengalami perubahan mentalnya, ya. Terus kayak contohnya orang tuh anak waktu kecil sama anak kecil kawin-kawinan, cium-ciuman, kadang ciumannya berupa dicumbu atau nafsu. Akibatnya pada usianya dewasa dia akan merasakan sesuatu yang beda, ada kepribadian yang berbeda, atau pernah diperkosa atau menonton sesuatu film yang belum saatnya, terus wanita diperlakukan menjadi laki atau menjadi tomboy, pria menjadi wanita, menjadi banci. Kedua, bagaimana proses itu terjadi dari lingkungan. Tadi keluarga yang bermasalah, kedua sekarang dari lingkungan kita berada di mana kita ada. Kalau lingkungannya, kalau saudara tinggal di penjara, maka saudara yang dulunya tidak terlalu jahat, keluarnya akan lebih jahat lagi atau lebih sadis lagi. Dipekerjakan atau tuntutan dalam pekerjaan sehingga ia mengubah gaya hidup dan kebiasaan hidup sehari-harinya, ya. Pekerjaan menuntut dia harus begini-begini, tanpa sadar kepribadian dia mulai bergeser. Juga dalam lingkungan di mana dia tinggal. Lingkungan di mana dia tinggal, kalau umpamanya lingkungannya itu banyak orang pencopet, tanpa sadar dia akan menjadi ahli dalam copet, ya. Kalau temannya tawuran dia ikut, temannya merokok ia juga ikut, karena pergaulan juga. Tuhan ngomong di mana pohon itu berada, di situ buah itu jatuh di mana pohon itu ada, ya, sekelilingnya. Ketiga, dari dasar kehidupan yang kurang baik, ya. Memiliki kecenderungan hati yang sombong, iri hati, pembenci, penjilat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Orang itu cenderung berkata, aku maunya begini, mau apa. Akibatnya karena itu kehidupan yang kurang baik. Aslinya kehidupan dia, orangnya tidak demikian. Karena kepribadian sekelilingnya, dasar kehidupan yang kurang baik, maka itu menggeser dia jadi punya kepribadian yang berbeda. Yang keempat, gejala itu terjadi
Bagaimana cara proses itu terjadi? Dari kuasa kegelapan atau jimat. Dulu orangnya mungkin orangnya sabar, tapi saat mulai memegang jimat, dia mulai keras, digeser kepribadiannya. Kenapa demikian? Karena kuasa itu menggeser dia, menguasai, sehingga dia tanpa sadar, bukan dia yang mengendalikan dirinya, tapi kuasa itu yang mengendalikan dirinya. Akhirnya tanpa sadar kepribadiannya jadi berbeda. Kemudian bagaimana mengatasinya? Ya, kalau dari kuasa kegelapan, saudara perlu puasa, karena firman Tuhan hanya melalui puasa saudara bisa mengalahkannya. Perlu pembimbingan pribadi untuk diarahkan sesuai dengan kehendak Allah. Perlu dilawan, diikat, ditengking supaya keluar kalau ada kuasa kegelapan. Mengucap syukurlah atas apa yang Tuhan sudah beri. Ucap syukurlah saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Berikutnya, melihat ke depan dan berpikir positif. Karena lihatlah, setiap permasalahan itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Itu di Filipi 4 ayat 8. Mengampuni dan melupakan. Itu. Jadilah Yesus sebagai sahabatmu yang menjadi tempat kita mengadu atas setiap persoalan hidup kita. Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Butuh kepercayaan dari orang itu dan sekelilingnya. Butuh pembimbingan, berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16. Ada seorang kepala suku, orang ini keras, datang ke kepala suku. Dia bilang, saya ini kok keras, setiap hari ingin bertengkar, selalu ingin marah terus. Kemudian kepala suku itu berkata, di dalam tubuh manusia itu, suku Indian ini, kepala suku Indian itu berkata, di dalam tubuh manusia ada serigala yang baik dan serigala yang buruk. Dia memberi ilustrasi demikian. Serigala yang baik setiap hari bertempur atau bertengkar atau berkelahi dengan serigala yang baik. Kemudian orang itu bertanya, yang kalau setiap hari bertengkar, mana yang menang saat bertempur? Pemimpinnya berkata, yang menang di mana setiap hari kita memberi makan. Hari ini kita bisa berubah dan tidaknya. Kita memberi makan yang mana? Kita perlu baca Alkitab dan kita perlu berdoa. Kalau tidak, kita tidak bisa. Kita perlu beri makan dalam tubuh kita kalau ingin saudara menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka itu Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pada dasarnya kita itu adalah gambar dan rupa kita. Kita mulai bergeser atau punya kepribadian ganda. Kenapa? Karena kita jauh daripada Allah. Kalau kita ingin hidup kita berkenan di mata Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, berlutut minta ampun, minta Tuhan yang memimpin, biar Roh Kudus yang memimpin dalam hidupan saudara. Saudara jangan berkata, ini penyebabnya gini begini. Yesus pernah dalam Alkitab ditulis, Roh Kudus membimbing Yesus, membawa Yesus untuk dicobai. Saat itu dia melawan iblis. Kenapa? Roh Kudus izinkan demikian, supaya kita menjadi orang yang militan. Yesus menjadi orang yang luar biasa. Sebelum pelayanan, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Pencobaan itu seizin Tuhan. Roh Kudus membawa kita untuk menuju suatu permasalahan. Tujuannya apa? Kita mau bertempur. Apakah kita bisa memenangkannya itu? Bagaimana kita memenangkan? Beri makan yang baik dalam hidupan kita. Beri makan, baca firman Tuhan setiap hari. Itu makananmu. Dan minum dan berdoalah senantiasa. Itu kekuatanmu. Itu yang sanggup engkau bisa lawan. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Pakailah, minta Tuhan yang membimbing hidupmu hari ini untuk membawa kamu dalam hidup dalam kesejahteraan Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bawa melalui firman ini, bimbing kami untuk bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Bawa untuk negara kami Tuhan, bawa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, setiap anak-anak Tuhan,
Tuhan, campur tangan-Mu untuk Indonesia, untuk negara dunia ini ya Bapa. Campur tangan-Mu, kasih-Mu melingkupi untuk mereka semua. Kami bawa seluruh pelayanan kami ini ya Bapa. Biarlah doa kami ya Bapa menjamah untuk setiap mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan tak jauh dalam hidupan kami. Dia memimpin kami. Dia mampu membuat kami jauh dari kejahatan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kurniakan syukur dan terima kasih. Engkau yang mengerjakan semuanya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.